Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga dalam keadaan sehat walafiat semua. Marilah kita berdoa dulu sebelum mata pelajaran kali ini kita mulai. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Untuk mata pelajaran yang akan saya jelaskan di sini yaitu mata pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan untuk kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan kelas 12. Kemudian materi yang akan saya jelaskan di sini adalah materi tentang kepala silinder, yaitu mendiagnosis kerusakan kepala silinder dan bagaimana cara memperbaiki kerusakan pada kepala silinder pada mobil. Marilah kita mulai materi berikut di sini. Ini ada jenis kerusakan kepala silinder, di mana ada 5 jenis kerusakan yang sering terjadi pada kepala silinder mobil. Yang pertama adalah silinder mengalami pemuaian. Yang kedua, katup mengalami kebocoran. Yang ketiga, packing bagian silinder head mobil rusak. Yang keempat, silinder head mengalami keretakan. Dan yang terakhir yaitu jenis kerusakan bunyi suara kasar atau kemenitik saat mesin hidup pada putaran idle. Pada kerusakan yang pertama ini yaitu kerusakan kepala silindernya dalam keadaan memuai. Ini adalah kepala silinder. Ya. Yang dimaksud dari kerusakan kepala silindernya di sini memuai adalah yaitu pada saat terpasang pada mesin terus kemudian mesin beroperasi ternyata ada kerusakan dalam sistem pendingin, yaitu sistem pendinginnya mengalami gangguan, mengalami kerusakan, akibatnya akan terjadi overheat pada mesin. Ini akan mengakibatkan permukaan, nah ini ya, ini adalah permukaan dari kepala silinder, ini akan memuai karena panasnya terlalu tinggi. Dan kalau sudah memuai, maka permukaan di sini tidak akan rata. Kalau sudah tidak rata, maka pasti ada kebocoran kompresi di dalam ruang bakar di sini. Nah, ini yang kerusakan pertama, ya. Maka dari itu kita selaku pengguna mobil, alangkah baiknya kita memelihara secara berkala sistem pendingin, ya. Kita periksa air pendingin, kita periksa kualitas air pendingin, kemudian kita periksa komponen-komponen sistem pendingin agar nanti tidak terjadi yang namanya overheating yang akan berakibat pada kepala silinder menjadi memuai. Nah, kalau sudah memuai, bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya adalah kita perbaiki di sini. Ini kepala silindernya kita perbaiki, kita ratakan. Tapi terlebih dahulu kita lihat berapa ketidakrataannya di sini, ya. Bisa menggunakan alat pakai mistral baja dan fuller gauge. Nah, ini bisa dipraktekkan pada pembelajaran berikutnya, ya. Jadi kali ini saya hanya menerangkan fokus ke diagnosa, ya. Komponen apa yang rusak jika diagnosanya terjadi overheat pada mesin. Di mana letak dari katup itu adalah ada di lubang-lubang di sini. Ini adalah lubang dari katup. Ini kan ada 4 silinder, ya.
silinder 1 sampai 4. Nah, kemudian setiap silinder sini pada kepala silinder ini menggunakan 2 katup. Ya, katup masuk 1, katup buang 1. Pada saat terjadi proses ya penutupan katup, baik katup masuknya ataupun katup buangnya saja ataupun kedua-duanya menutup, ini harus dalam keadaan rapat. Ya. Nah, jika kedua katup ini tidak rapat saat menutup, maka ada kebocoran kompresi. Pada saat langkah kompresi terjadi, kompresi akan menurun, yaitu di bawah minimal standar kompresi adalah 8 kg per cm persegi, sehingga mengakibatkan mesin sulit dihidupkan. Ataupun bisa hidup, mesin akan mengalami performa yang jauh sekali, akan mengalami penurunan daya. Nah, ini kerusakan dari katup. Bagaimana cara mengatasinya? Harus kita bongkar. Kepala silinder dilepas dari mesin, lalu katup dilepas, semuanya diperiksa satu persatu, ya. Dilihat daun katupnya, apakah daun katupnya sudah aus. Jikalau sudah aus, diganti katup yang baru. Atau katupnya juga diperiksa, batang katupnya itu bengkok atau tidak. Kalau bengkok perlu diganti yang baru. Nah, kemudian selain katup juga diperiksa dudukan dari katup di sini. Ini ada dudukannya. Nah, dudukan ini bisa dilepas. Seandainya dudukannya ini sudah aus terlalu besar, ini perlu ditambahi dudukan lagi. Bagaimana caranya? Ini bisa dibawa ke bengkel bubut, ya. Jadi di sini kasih lapisan lagi. Istilahnya bahasa bengkel itu diseteng, ya. Dikasih lapisan baru, ya. Mana yang bocornya parah atau langkah baiknya sekalian semua diganti baru dudukannya ini. Setelah itu, setelah selesai dudukan baru dipasang, maka pasanglah katup. Ini jangan langsung dipasang atau dirakit ke mesinnya, akan tetapi harus disekur, ya. Disekur dulu supaya terjadi kerapatan antara daun katup dengan dudukannya. Nah, ini untuk kerusakan yang kedua tadi barusan, yaitu terjadinya katup bocor. Ya, kerusakan pada silinder head di sini. Nah, ini adalah packing kepala silindernya. Ini kondisi baru. Nah, jika packing ini rusak, ini ada letaknya di sini. Kemudian dipasang ke blok, ya. Dipasang ke blok, lalu boleh ini dibersihkan dulu sebelum pasang. Lalu pasang ke silinder, kemudian dibaut kepala silindernya dengan momen yang sesuai. Nah, karena usia, ya, walaupun tidak terjadi overheating, karena usia mobil yang terlalu lama, ini juga akan bisa rusak. Ya, memang tidak cepat sekali, ya bisa puluhan tahun, ya. Kalau sudah rusak, ini akan mengakibatkan kebocoran kompresi, ya. Kemudian juga bisa kebocoran dari sistem pendingin, ya. Karena di sini ada saluran sistem pendingin yang dinamakan dengan mantel air. Ini adalah lubang sistem pendingin. Ya, ini lubang-lubang ini masuk ke sebelah pinggirnya silinder di dalam blok. Kemudian menuju ke radiator. Lalu dari radiator turun lagi ke bawah, dihisap oleh water pump, masuk lagi ke blok, ke mantelnya, kemudian masuk ke lubang atas di sini, kemudian kembali lagi ke radiator. Nah, ini untuk kerusakan silinder head. Nah, untuk keretakan yang terjadi pada silinder head, itu penyebabnya adalah sistem pendingin yang kurang optimal. Ya, terjadinya pemanasan yang tinggi, ya, akan mengakibatkan keretakan pada bagian dari kepala silinder di sini.
Kemudian bisa diakibatkan karena dari waktu pemasangan silinder head pada blok. Ini kan ada sekitar 10 baut. Ini pengencangannya tidak rata. Atau juga pengencangan ke 10 baut kepala silinder di sini melebihi dari spesifikasi kekencangannya. Kalau kekencangan dari kepala silinder ini itu rata-rata menggunakan ukuran 60 Newton ya. Nah, jika kekencangan melebihi dari spesifikasi, maka bisa akan menyebabkan keretakan pada kepala silinder. Apalagi didukung dengan kerusakan sistem pendingin. Ini bisa menyebabkan kerusakan pada kepala silinder menjadi retak. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Ini yang paling sulit. Jadi rata-rata kalau kepala silindernya sudah retak, apalagi di bagian di sini, ini akan mengakibatkan kebocoran kompresinya. Jalan satu-satunya yaitu diganti baru. Seandainya tidak diganti baru, bisa dilakukan pengelasan, tetapi menggunakan las khusus ya, tidak las biasa. Ini menggunakan las besi tuang yang campuran dengan aluminium supaya keretakan ini bisa teratasi. Nah, kerusakan pada silinder head yaitu ada suara bunyi ngelitik pada saat mesin hidup pada putaran idle. Itu yang pertama bisa dari setelan katup berubah dari ukurannya. Yang kedua bisa dari rocker arm. Ini adalah rocker armnya. Pada ujung di sini mengalami kausan yang besar. Ini ujung rocker arm di sini bergesekan dengan camshaft. Jika ini sudah aus, kemudian camshaftnya juga aus, apalagi tonjolannya aus, ini akan timbul suara pada saat camshaft berputar. Ya, ini. Bagaimana cara mengatasinya? Maka perlu ada penggantian rocker arm di sini. Kalau camshaftnya yang out, juga perlu adanya penggantian camshaft yang baru. Dari penjelasan saya tadi, yaitu mendiagnosa kerusakan kepala silinder tadi ya. Untuk perbaikannya ya, perlu kita lakukan perbaikan yang tepat dari analisa yang kita cari dari kerusakan kepala silinder. Baik, di sini untuk materi kali ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat pada kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.